nama saya Wahyu Rizky Pratama dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Brawijaya. Di sini saya ingin mereview film Before the Flood yang merupakan film dokumenter dari aktor Leonardo DiCaprio selama menjadi duta perdamaian di PBB. Nah, film ini diawali dengan cerita Leonardo DiCaprio tentang lukisan yang ada di kamarnya. Lukisan itu terdiri dari 3 panel. Panel pertama bergambar tentang pertemuan Adam dan Hawa. Di panel yang kedua itu menceritakan tentang populasi manusia yang semakin banyak, yang saling berinteraksi, beraktivitas, dan melakukan kegiatan masing-masing. Di panel ketiga, yaitu panel yang sangat menyeramkan, yaitu panel kehancuran. Cerita ini dilanjutkan dengan Leonardo DiCaprio ketika masih remaja bertemu dengan Wakil Presiden Amerika. Lalu Wakil Presiden Amerika bercerita tentang bahaya atau dampak kedepannya dari perubahan iklim. Di situ Leonardo DiCaprio mulai sadar tentang perubahan iklim global. Lalu beberapa tahun kemudian, Leonardo DiCaprio diangkat menjadi duta perdamaian PBB yang mengatasi tentang perubahan iklim dunia. Perubahan iklim di Amerika sendiri, perubahan iklim itu dipicu karena kegiatan industri yang sangat banyak. Di sana tambang-tambang bahan bakar fosil itu sangat banyak, ditambah penggunaan bahan bakar fosil seperti untuk kendaraan bermotor, pesawat terbang itu di sana sangat tinggi, sehingga menyebabkan perubahan iklim yang sangat signifikan. Namun ketika Leonardo DiCaprio berusaha mensosialisasikan tentang perubahan iklim ini, ia malah mendapatkan pesimisme dari masyarakat karena perubahan iklim ini tidak dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat di sana menganggap bahwa perubahan iklim ini adalah hal yang abstrak. Padahal dampak dari perubahan iklim itu sendiri sudah dirasakan atau dapat dilihat di benua Arktik. Di benua Arktik, masyarakat yang tinggal di sana menyatakan bahwa dahulu gunungan es di sana itu sangat besar dan berwarna biru. Namun saat ini gunungan es di sana bagaikan es krim, mudah meleleh dan terbawa air laut. Selanjutnya, hal yang dirasakan oleh peneliti yaitu hal yang sangat nyata. Para peneliti meletakkan sebuah stasiun untuk pengamat iklim dan meletakkan selang di kedalaman 30 kaki ke dalam dari permukaan es. Namun secara mengejutkan, selang itu naik kembali ke permukaan es. Hal ini bukan dikarenakan selang itu ditarik keluar, namun permukaan es yang semakin mencair dan terbawa oleh arus laut itu menyebabkan selang itu naik ke permukaan es. Yang lebih mengejutkan lagi, hal itu terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Tentu saja hal ini sangat berbahaya karena es di Arktik tadi mulai mencair. Yang pertama kali terdampak yaitu Florida Selatan. Di sana ketika cuaca cerah, tiba-tiba keluar air dari selokan. Hal ini disebabkan karena naiknya volume air laut, sehingga air tadi merendam kota ketika cuaca sangat cerah. Naiknya volume air laut ini disebabkan karena es yang ada di benua Arktik tadi mencair, sehingga menambah volume air laut. Para ilmuwan sudah banyak yang melakukan penelitian tentang perubahan iklim ini. Namun, ilmuwan ditentang oleh politikus atau anggota Kongres di Amerika. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan pribadi dan kepentingan politik di sana. Para anggota Kongres di sana disuap oleh perusahaan tambang terbesar di sana, sehingga para anggota Kongres, bahkan orang yang sangat berdampak besar bagi Amerika, mengatakan bahwa perubahan iklim itu tidak ada. Itu hanya omong kosong semata. Bahkan seorang peneliti dipermalukan di depan media yang besar di sana. Hal ini tentu saja sangat miris. Setelah mengamati perubahan iklim di Amerika,
Kemudian Leonardo DiCaprio terbang ke Cina untuk mengamati kondisi di sana. Ia dikejutkan dengan industri di Cina yang sangat banyak, pabrik-pabrik besar yang mengeluarkan emisi gas karbon sangat banyak di sana. Dan masyarakat juga terkena dampaknya, dampak yang sangat signifikan dari pencemaran udara ini, yaitu udara yang semakin buruk kualitasnya, sehingga bahkan masyarakat di sana itu harus menggunakan masker ketika ke depan rumah mereka. Mereka harus menggunakan masker karena udara di sana sudah tidak baik kualitasnya. Namun karena masyarakat mulai resah karena pencemaran ini, mereka mulai menyuarakan dan melakukan demonstrasi kepada pemerintah. Lalu dibantu dengan media di sana, berbeda halnya dengan di Amerika, media di sana membantu untuk mengekspos tentang isu ini, sehingga di Cina melakukan perubahan besar, yaitu perubahan yang dilakukan menggunakan energi yang terbarukan atau energi alternatif seperti energi angin dan energi surya. Tapi hal ini tentu saja tidak bisa diikuti oleh negara dengan populasi besar dalam keadaan ekonomi berkembang seperti India. Ketika Leonardo DiCaprio berkunjung ke India, ya di India masyarakatnya masih menggunakan kotoran sapi sebagai bahan bakar untuk memasak. India malah justru terkena dampak dari perubahan iklim ini dan menyalahkan Amerika karena penduduk Amerika itu mengkonsumsi sangat banyak energi sehingga menyebabkan perubahan iklim global. Dampak yang dirasakan di India seperti petani bawang di sana yang baru menanam bawang, namun lahannya itu terendam banjir karena turun hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, atau hujan ini setara dengan 5 tahun hujan, namun turun dalam waktu 5 jam. Hal ini tentu saja sangat berdampak bagi para petani yang kehilangan lahan mereka karena terendam banjir. Negara yang terkena dampak dari perubahan iklim ini yaitu Kiribati. Negara Kiribati ini mulai hampir terendam oleh air laut karena naiknya volume air laut ini. Bahkan Presiden Kiribati mengatakan bahwa mereka sudah siap untuk mengantisipasi apabila negara mereka tenggelam. Mereka sudah membeli sebidang tanah di Fiji, walaupun tanah tersebut tidak cukup untuk menampung semua masyarakat Kiribati. Hal yang sama juga dirasakan oleh Palau, negara Palau. Presiden Palau mengatakan bahwa mereka sangat terdampak dari perubahan iklim. Walaupun mereka sedikit berkontribusi terhadap perubahan iklim, tapi mereka sangat terdampak dari perubahan iklim itu sendiri. Kemudian Leonardo DiCaprio terbang ke Indonesia untuk mengamati kondisi di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, Leonardo DiCaprio melihat hutan dibuka untuk lahan pertanian sawit. Di sana pembukaan lahan dengan menggunakan cara dibakar. Tentu saja pembakaran hutan ini membuat dampak yang sangat signifikan bagi perubahan iklim. Ditambah lagi lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Tentu saja ini sangat berdampak atau akan mempengaruhi kedepannya tentang perubahan iklim. Namun hal yang mengejutkan yaitu ternyata hewan ternak menyumbang sangat besar pengaruh terhadap perubahan iklim ini, karena hewan ternak mengeluarkan CH4 atau gas metana ke atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global. Hal ini tentu sangat berbahaya karena gas metana itu 23 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Tentu saja seharusnya dengan mengurangi konsumsi daging dari hewan ternak tersebut, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim atau mencegah perubahan iklim itu terjadi. Nah,
karena dampak dari perubahan iklim ini mulai dirasakan oleh negara-negara adidaya seperti negara adidaya ekonomi Amerika dan Cina. Presiden Amerika dan Cina mengadakan pertemuan. Mereka mengadakan pertemuan dan membahas tentang perubahan iklim ini, dan mereka bersepakat bahwa mereka harus mengatasi perubahan iklim ini, sehingga terciptalah Paris Summit. Paris Summit diikuti oleh 190 negara pada tahun 2015, dan 195 negara itu semuanya berkomitmen untuk mengurangi emisi gas karbon dan mencegah perubahan iklim. Hal ini tentu saja merupakan hal yang sangat positif. Dengan komitmen 195 negara untuk mencegah perubahan iklim, tentu saja hal tersebut harus menjadi optimisme terhadap penanggulangan perubahan iklim. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang review film Before the Flood. Terima kasih telah menonton video ini. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam review. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.